Oke, guys. Kok gitu? Balik lagi di episode Siksa Neraka. Namanya kita rubah, bukan Coffee Shop Talk lagi ya. Enggak. Ini di Coffee Shop Talk tetap di episode ngebahas Siksa neraka bener. Terakhir kan lo bilang lo buka pintu nih. Iya. Udah masuk nih. Udah kejeblos. Episode 1 adalah kan Universal Century itu kan. Ya kan, Universal Century itu pintu neraka ya kan. Tapi hawa udah panas berasa. Episode kedua pintu neraka udah kebuka, yaitu New Type dan One Year War ya kan. Bahasa gua udah. Ada yang beda enggak? Ada yang beda enggak, guys? Terus episode 3 ini adalah sudah masuk ke dalam pintu neraka. Ya. Jadi kalau dari aura-aura obrolan yang akan kita lakukan ini harusnya panas dan membuat penat ya. Membuat penat dan membingungkan, oke? Jadi seperti biasa bintang tamu gue di episode kali ini ada Uca dari Amaya Galleries dan ada Dion dari kampus apa gue lupa. Trisakti. Dari Trisakti ya. Oke, jadi kita akan ngebahas di episode Gundam kali ini kita akan ngebahas lebih ke Zeta Gundam dan apa. Actually sebelum ke Zeta Gundam. Zetanya. Ya, Jadi sebelum apa? Zeta Gundam. Kita bahas Titan. Gitu. Tapi ada yang beda, Bro. Lo lihat dong. Ini beda nih pakaiannya kostumnya. Udah kena. Kayaknya obrolan di kemarin itu berhasil nih ngeracunin. Iya. Saya memang enggak, tapi kalau kita ngomong stick ini gua intro sedikit ya biar light. Biar enggak berat-berat amat ya. Oke. Gua nih kena robot-robotan ini gua tahu robot-robotan dari tua udah tahu. Dari muda udah tahu ya kan dari tua. Dari tua kemana? Tua ke muda? Benjamin Batu terbalik aja ya kan. Dari muda gua udah tahu robot-robotan. Tapi robot pertama yang membuat gua nyemplung untuk menjadi kolektor dan aktif di dunia perobotan adalah Gundam, betul. Bukan bajingan. Bukan. Jadi gue nonton sebelum kenal Gundam, gue nonton Mazinger, Voltus, Getter, Sabogar, Kamen Rider segala macam tuh gue nonton. Tapi robot pertama yang gue beli adalah Shenlong Gundam. Shenlong. Iya, Shenlong Gundam yang bisa ditarik yang hijau, yang tangan banyak naga itu ya kan. Ya, itu adalah robot pertama yang gue beli dan itu gue cat pakai kuas, pakai cat kuda terbang. Salah, Bro. Oke, anak-anak lama kalau denger ini kayaknya udah Enggak. Maksud gue adalah itu adalah trigger gue mulai akhirnya gue beli lagi Gundam lain, Gundam SD. Gundam SD-nya waktu itu masih yang Samkok, tau gak lo? Gundam SD Samkok. Kalau pernah tahu ada tuh ya kan. Jadi sebenarnya pengetahuan Gundam gue mungkin cetek, tapi gue mengikuti gitu. Mungkin lo gak hafal nama atau gak tahu nomor seri, tapi sebenarnya lo banyak robot Gundam mungkin tanpa lo sadar. Itu nggak mungkin nggak tahu, ya kan? Kalau kita tanya ibu-ibu rumah tangga aja, Mazinger aja, jangan Mazinger. Optimus Prime aja disebut Gundam, ya kan? Jadi itu nggak mungkin nggak tahu sih. Nah, Pasti ada trigger. tapi ini kan cuma intro dari gue ya untuk membuat suasana ini lebih light karena obrolan kita ini bakalan bakalan siksa neraka. Saya usahakan edisi kumat sekecil mungkin. Yorosiko ngasih mas. Yorokonde. Oke, silakan Mas Dion langsung mulai ke Titan. Attack on Titan. Bukan. Bukan. Jadi setelah One Year War kan ada waktu lumayan panjang tuh. Periode damai nih, periodenya lumayan damai. Tapi itu akan ada satu-satu cerita-cerita dikit-dikit. Tapi si pencipta Gundam, the bald guy, bukan kalian berdua, tapi mungkin intinya sama. Oke. Saya merasa tersinggung. Tomino, dia dikasih ke lebihan dari Bandai karena Gundam ternyata sukses, seneng banget. Nih gue kasih lo waktu untuk membuat dana untuk membuat semua anime yang lo mau. Cerita lo gue bebasin, 50 episode terserah lo. Jadi 50 episode neraka lagi. Akhirnya Tomino, yaudah, gue pegang menu ya. Oke, gue pegang menu. Akhirnya dibuat. Sutradara, produser dia. Tomino menciptakan Zeta Gundam. Tapi sebelum kesana, ada cerita yang memasuki gap itu. Nah, dari 0080 ada dari Pocket Warren Pocket kemarin, Alex, sampai akhirnya ada cerita yang mempengaruhi adanya The Titans. Jadi udah ada New Type,
udah ada One Year War. One Year War, udah ada War in Pocket, udah ada S-Pilot, Iya. sekarang ada lagi The Titans. Belum. Oke. Nama itu cuman itu. Anjing belum. Sebelum Titan. Tadi dia ngomong, sekarang gue dibilang belum bang. Jadi yang mau ke Titan nih. Ini mau ke Titans. Eh. Namanya Stardust Memory. Ada cerita sampilan di tengah-tengah itu. Ada tengah. Kayak belum bayangin dari One Year War selesai. Habis ini kita makan babi aja. Terus habis itu masuk ke Zeta. Kayak ini kurang aja. Itu kan cuma 0080 ke 0085. Ya. Like 5 year. Ya, cuman 5 tahun. Oke, 5 tahun ini kayak kurang guys. Kayak perlu kita isi gap lagi, tambahin cerita lagi. Buset dah. Kenapa gak biarin aja? Ya gitu deh. Jadi Ya gitu deh. Nah, ya mungkin Tomino punya ini ya pemikiran visioner ya, gue nggak ngerti lah ya. Oke lanjut. salah satu dari cerita One Year War adalah perjanjian waktu koloni drop jatuh kan. Nah, perjanjian itu salah satunya adalah tidak menggunakan senjata nuklir. Oh. Tidak boleh menggunakan koloni drop lagi. Oke. Tidak boleh membuat racun, maksudnya Ya, bahan kimia betul. untuk serangan itu. Jadi itu perjanjian dalam perang. Oke. Perjanjian ini diterapkan setelah One Year War selesai. Dibilang bahwa federasi udah menang, tapi ada remnants of Zion. Oh, sisa-sisanya Sisa-sisa Zion. Kok berasanya kayak belajar sejarah perang Nazi lawan apa? Cuman apa gitu. Cuman ini nggak ada urusannya sama kehidupan dan kisah nyata ya. Jadi tapi rasanya gue belajar ilmu sia-sia deh. Sebenarnya. Tapi ya sudah lah, udah tanggung nyemplung kan ya. Ini sejarah anime. Oke. Jadi di Stardust Memory ini ada satu ace pilot dari Solomon. Dia dijuluki The Nightmare of Solomon. Oke. Ingat Solomon yang Amuro nembak benda Big Zam itu? Nah itu bos besarnya, ada anak buah kuat banget namanya halo. Oke, jadi Gambar. intinya dari Solomon ini maksudnya ada orang hebat yang dari pihak Zion, Ya. Remnant of Zion yang akhirnya buat fraksi. Nah, fraksinya ini adalah Delas Fleet. Delas. Kayak gue pernah denger deh. Delas Street ini. Oke. Nah, Apa tuh? Nah, Delas Fleet itu adalah kumpulan Zion-Zion dari luar angkasa yang udah mencar-mencar, dikumpulin di satu-satu. Itu ada di satu koloni yang udah hancur. Mereka reuni Ya, kayak ceritanya. reuni. Nah, salah satu ace pilot di situ adalah Annabelle Gato. Annabelle Gato. Dari namanya udah keren. Fun fact, itu yang ngisi suara Solid Snake. Nah, Ya, seiyunya sama, yang ngisi suara Solid Snake. Bukan Big yang Boss. seiyu Yang Jepang. Bukan David Hater. Dia jadi Annabelle Gato. Annabelle Gato. Terus. Nah, Annabelle Gato ini dia punya intuisi bahwa di bumi ada, khususnya di Australia, ada satu benda markas yang isinya nuklir semua. Nah, itu menunjukkan bahwa Dia tahu dari mana? Feeling. bukan mata-mata. Oh, dia ngirim mata-mata. Ngirim mata-mata. Ketahuan federasi masih megang nuklir. Yang nuklir tujuannya untuk ditembak ke Zion awalnya, tapi ternyata nggak dipakai sama sekali. Tapi dengan adanya itu Kan sebuah ancaman itu kan, itu walaupun nggak ancaman. dipakai. Itu melanggar janji awal. Iya, janji awal kan sudah tidak boleh perang nuklir ya guys ya. Itu politiknya, itu Iya. base-nya, itu Iya, base iya, politik. iya. Ternyata waktu dia ke situ ada satu kapal besar itu, Albion namanya, membawa dua mobil suit prototipe baru, The GP Series. The Gundam Project. Gundam series. Project. Jadi ada prototipe baru. Robotnya kayak apa guys? GP01 Zephyrantes, GP02 Visalis. Ya. Oke. Ntar dicari aja. Oh my god. Ada 4. Nanti kita lanjutan dia. Nanti. Oke, Nanti. nanti jangan lupa like, comment, subscribe sama Ring the bell. Ring the bell. like, comment, share, subscribe sama ring the bell ya kan. Lanjut. Jadi waktu Albion datang ke Australia, dia dikasih tahu tuh ada lubang besar di situ. Tadinya ini adalah Sydney. Oke. Terus Yang tadi diceritain sebelumnya itu kan. Oke. Terus dia ada di satu markas. Nah, di markas itu dia ngeluarin dua mobil suit nih, Spesialis sama Zephyrantes. GP01 dan GP02. Zephyrantes namanya keren ya. Coba ntar gambarnya tampilin nih ya. Iya. Kayak keren banget namanya kan. Iya, dia. Nah, Zephyrantes ternyata itu mobil suit yang khusus untuk membawa nuklir.
memang didesain untuk begitu. Sorry. Yang bawa nuklir itu GP02. GP02 itu apa? Oh, Visalis. Oke. Kalau ngerti nama-nama ini ternyata nama-nama bunga. Iya. Ya kan? Nah, Ini nama-nama bunga. Cervantes, Visalis. Gue kalau Cervantes ingatnya Cervantes. Soul Age. Itu keren bro. Tahu kan Soul Age? Kalau ini lu bayangin Mawar jadi nama robot. Melati, Mawar, Anggrek. Oke. Karena yang menciptakan Gundam Project ini adalah seorang wanita namanya Nina Perputen. Nggak, ini yang the woman behind the whole story. The woman yang menciptakan the Gundam Project ini. Oke, jadi intinya adalah Annabelle Gatto menyadari bahwa federasi ngelawan kontraknya, diam-diam federasi buat base dan ada Gundam di situ dan ada nuklir. Ya. Terus lanjut. Jadi Nina Perputen kerja di sebuah perusahaan namanya Anaheim Electronic. Wih, Anaheim nih. Itu kalau ada bajunya gue pengen tuh. Anaheim. Dan dia tuh menciptakan GP series ini tujuannya untuk purpose military weapon technician yang ngetes apakah mobil-mobil ini bagus di masa depan kalau ada terjadi perang-perang lagi. Oke, jadi sampai ada tim R&D-nya ya, Yes. ibaratnya. Padahal nih kisah-kisah fiktif ya guys ya. Nah itu bayangin tuh, dari sampai kayak gitu mereka udah mikirin sampai titik-titik di mana pembuatannya ini sangat penting untuk defensifnya federasi. Ternyata Gatto melihat ada opportunity. Dicuri itu mobil suit yang gede yang bisa membuat nuklir. Udah dipasang nuklirnya di situ. Kabur. Oke, ini berarti bodoh banget ya. Lo lagi prototipe, lagi dibakas, disiapin, enak-enak, keren-keren, nuklirnya dipasang. Jadi capek. Nah kan itu dipasang mungkin dia ada tujuannya, Cak, bukan sekedar pajangan, Cak. Ya nggak tahu buat apa gitu, masih prototipe segala macam. Mau ngetes di situ. Ya nggak tahu juga sih ya. Yuk kita coba seberapa kuat kan? Dor. Trigger happy. Kita belajar gitu baru selesai 1 year warfare. Baru selesai. Gimana kalau jaga-jaga ya? Takut kalau kita diserang lagi. Ya mungkin tujuannya buat itu ya guys, precaution ya. Jadi buat teman-teman yang nonton mungkin kalian sebenarnya tahu kenapa dipasang nuklirnya itu di sebuah mesin prototype. Mungkin kalau tahu ya silakan aja komen ya kan. Ikutan langsung ngobrol sama kita. Gua nggak sengaja ada baca komen juga nih dari teman-teman di Isekai, ada yang bilang sayang gue lagi gak di Jakarta, kalau gue lagi di Jakarta gue pengen ikutan ngobrol sama suhu-suhu di sini ya kan. Ada yang ngomong begitu kan. Nah maksudnya nggak harus di Jakarta sih, jiwa dan raga boleh di mana aja tapi hati boleh di Isekai kan. Jadi komen aja gitu, nanti kita akan bales gitu. Iya. Isekai. Oke lanjut aja terus. Coba. Dari ada bobo. Dari gue juga ada yang aneh nih. Lu bayangin ya, ada robot 18-20 meter, gede, sangat. Iya. Pasang apa kek? Alarm apa atau segala macam. Lu tau gak kalau nonton film, nyopetnya udah tinggal nyopet doang. Enggak, karena gini, gua enggak setuju sama lu. Itu robot 18-20 meter. Siapapun yang nyolong pasti ketahuan, Bro. Jadi buat apa dipasangin alarm? Itu gede, kecuali mohon maaf nih. Ya tapi pakai apa kek, sistem apa kek, sidik jari atau apa, orang siapa aja bisa masuk ngambil bawa pergi. Iya. Ya kan, taruh apa kek sistem. Kalau sistemnya oke, tapi kalau sistem keamanan alarm gua nggak setuju. Itu gede, Bro. Buat apa dia? Ya kali, Bro. Ya udah oke. Tapi maksud gua apa kek? Ini gampang banget. Nah, itu di sini cerita Star Wars Memory ada yang membuat orang-orang di pencipta Gundam itu melihat jagoannya itu kan harusnya dari orang federasinya. Iya. Tapi di sini orang-orang malah mihaknya ke Annabelle Gatto. Oh, oke. Karena jadi nunjukin Zionnya. Karena jagoannya, ini saya sebut namanya Kouraki. Itu orangnya sayur. Sayur maksudnya kangkung, guys. Iya, kangkung. Maksudnya sebagai pilot Gundam dia payah. Lu bandinginnya kayak siapa? Aborore gitu. Ya iyalah. Kalau gua ngeliatin panas. Ada yang panas. Lu federasi, lu udah tahu lu jago. Di situ jago emang, dia orangnya jago. Dia naik mobil itu jago.
Dan dia naik yang GP01. Oke, Zepirantesnya. Berantesnya jago udah sampai itu tapi nggak berhasil membuat GP02 di Mungkin memang ceritanya sengaja dibikin seperti itu guys. Jadi kan kalau di scriptwriter tuh ada rumus-rumus kan yang orang menantikan, oh ini si jagoan ini akhirnya hidup, ternyata sengaja dimatiin biar orang marah. Karena kalau orang marah itu jadi kabar nyebar, jadi itu good publication, bad publication gitu. Iya, Mungkin seperti itu kali ya, mungkin ya. Kita nggak tahu. Si Goraki tuh dia tuh ada so taunya juga gitu. Ini mobil shootnya GP01 itu hanya untuk di bumi. Pas adegannya di luar angkasa, dia sok-sok ngotak-ngatik segala macam terus dia nggak bisa naikin mobil shootnya gara-gara dia nggak bisa ngerti mobil shoot luar angkasa. Kalah. Jadi sempet kalah. Dia banyak yang bilang, ini apa sih, ini orang sayuran banget sih. Oke, tapi fast forward maksudnya jadi konsepnya adalah di cerita Stardust Memory ini adalah nunjukin sudut pandang para Zion ini, rebelnya gimana, dan di situ ceritanya mereka berhasil kan. Fast forward, akhirnya mereka mau menjatuhkan satu koloni drop. Mau bikin koloni drop lagi? Iya. Mereka mau drop koloni lagi. Padahal sudah ada kontraknya tidak boleh perang menggunakan koloni drop dan karena udah dilanggar dari. Oh jadi tanggung, udah dilanggar sekalian aja yuk perang beneran gitu kan. Cenglik. Lu udah melewati batas garis putih yang ditentukan bersama, kesepakatan bersama kan. Melanggar pertama dia Iya. balas dendam. Dengan begitu, fraksi bumi menciptakan satu fraksi baru lagi. Namanya Titan. Nggak ada habis-habisnya, men. Apa ini Titan jadinya? Titan sini adalah orang-orang yang mau menghancurkan semua remnant of Zion. Oh, jadi ngejar-ngejar sih. Oh, ibaratnya Federation akut. Federation aku. Ya, ibaratnya Federation garis keras. Ya. Oh, garis keras. Radikal ya kan. Masih dalam Federation berarti. Masih dalam Federation. Tapi radikal ya kan. Nah, itu sampai titik di mana ceritanya Zeta Gundam. Oke. Jadi udah masuk Zeta Gundam kita ya? Udah. Alhamdulillah. Udah berapa menit? Ini udah berapa menit? Lanjut. Nah, di Zeta Gundam. Oke, sebentar. Kita bicara Zeta Gundam dulu ya. Sebelum masuk ke Zeta Gundam. Gue beli MG-nya tapi yang zaman dulu yang tahun 90-an lah Oh, ya. MG versi 1 masih pertama kali keluar. Bisa berubah pokoknya lah, bisa berubah. Itu menurut gua Gundam terjelek yang pernah ada. Sumpah, Mekanisme berubahnya. lebih jelek dari Turn E Gundam masih lebih bagus dari itu. Nah, karena orang bilang Turn E Gundam itu paling jelek. No, oke. Esa desain dan esa bentuk, esa apapun juga Zeta Gundam itu menurut gua, mohon maaf nih ya teman-teman dari anak-anak Gunpla Indonesia ya, ini pendapat pribadi gua ya, tidak mewakili suhu dan yang lain di sini ya. Itu adalah desain terjelek dan terburuk yang pernah gua lihat ya. Terus habis itu gua mencoba menyukai Zeta Gundam dengan mencari tahu ceritanya. Tapi gua nggak nonton, gua nanya-nanya teman-teman gua. Ternyata di endingnya juga mati ya kan. Jadi memang sucks kalau menurut gua. Sorry, itu salah. Oh, nggak mati? Nggak mati. Nanti itu berarti. Oke, itu kita bahas nanti. Ini udah kebakar. Ini udah anget lagi tangannya. Oke, kita udah mulai masuk ke ranah Zeta nih ya. Oke, lo udah mulai ngomong di Titan. Ya, di Zeta ada jagoan dari One Year War, Bright Noah. Itu kapten kapal. Bright Noah yang Bright Noah itu adalah yang mirip dia ya. acting kapten kan sebenarnya kan. Acting kapten buat White Base. Tahu gua. Ngomong-ngomong kita ujian kapan? Nah, si Bright ini kan masih dalam bentuk federasi. Dia masih di pihak federasi. Dan dia minta tolong untuk orang-orang Titan ngertiin federasi dikit lah. Kenapa sih lo terlalu ini banget? Aku banget lo gitu. Kok orang-orang diperlakukan kayak bukan orang gitu? Ya mereka Spacenoid gitu. Ini udah kayak ras-rasan. Jadi kayak kesannya Titan ini memperlakukan gak cuman Zion, sisa-sisa Zion, tapi memperlakukan Spacenoid pun termasuk juga kasar. Kasarnya kasar. Guys. Stop dulu. Spacenoid apa Spacenoid? Itu makhluk orang-orang tinggal di koloni, orang luar. Bukan yang lahir di koloni, tinggal di koloni dan besar di koloni. Contohnya Amurore. Ya. Amurore jadi hitungannya adalah Spacenoid. Karena lahirnya di luar bumi, besarnya di sana. Ya, di koloni. Bilang dong. Ada Earthnoid, which is kita. Oke. Ada Spacenoid, which is mereka.
Ya. Nah, Titan Oke. itu membuat mereka itu jadi hal yang buruk ya. Wah, Ya bukan prejudis. bukan pure blood ibaratnya lah ya. Kan kalau di Harry Potter kan gitu kan ya kan. Ya. Merasa tinggi karena eksklusif karena gue orang bumi. Ya. Nah, di situ ceritanya ada seorang pemuda lagi, dia semua jagoan-jagoan Gundam entah kenapa tuh semuanya muda-muda semua. Ya Jadi karena pasti itu kan, milihnya orang-orang yang labil dong. Iya. ya karena kan memang sebenarnya diperuntukkan buat film anak-anak guys. Harusnya ya. Iyalah. Ya, dia itu bernama Camille Bidan. Gua nggak ngerti kenapa mereka pakai nama Camille. Kamiru Bidan. Camille Ya Bidan. kemarin disebut juga. Oke. Camille Bidan. Hmm. Camille Bidan Space Noid dan dia ngerasa nggak suka sama Titan. Dan dia frontal. Dia tipe remaja yang bener-bener Dia nggak gua suka Earthnoid jadi. Dia nggak suka Titan. Bukan nggak suka, Oh. bukan nggak suka Earthnoid, dia nggak suka mereka berkumpul menjadi sebuah eksklusivitas yang dinamakan Titan. Tapi kalau sama Earthnoid biasa mungkin dia fine kan? Lu Sama Earthnoid nggak biasa. ngerti. Kurang. Jadi tujuannya dia datang ke tempat militer untuk Mengkritik. mengkritik kalau bisa ya marah-marahin lah, pokoknya bingkeran lah. Terus besides that ya, ada orang salah satu prajurit ace di Titan. Apa namanya? Camille Bidan. Itu namanya cewek banget. Ternyata? Terus denger tuh Camille. Oh. Camille tuh denger kayak gitu. Dia marah tiba-tiba. Klok, snap. Ditonjok tuh orang, jeder. Digebuk-gebukin segala macam. Terus jadi musuhan. Musuhan langsung di Itu situ. kalau misalnya yang namanya Jared ya. Jared yang Oke, jadi barusan diceritakan sama Dion episode 1 seperti yang dulu. Kali ini episode 1-nya Zeta Gundam. Kalian nggak perlu nonton. Dimulainya rivalry Jared dan Camille Bidan. itu penting. Kenapa mereka jadi rival dikarenakan hal itu? Penting itu. Kayaknya si Char dan Amuro pertama kali muncul kan. Mereka nggak kenal satu sama lainnya. Nah di sini di cerita Zeta diulang. Lu dejavu ya? Merasa ada yang diulang. Nah tiba-tiba ada satu pilot misterius. Dia naik Rick Diaz warna merah. Warna merah. Warna merah. Oke. Terus dia turun. Kenapa merahnya kayaknya spesial banget? Iya. Ya, oke. Spesial. Mau flip. Rick Diaz ini dibilang di komnya militer dibilang Letnan Quattro. Quattro Bajina. Empat kan? Quattro Bajina. Oh. Quattro Bajina ya guys, Quattro jangan salah Bajina. nyebut. Bisa jauh-jauh. Ini anime Jepang, jangan salah nyebut. Bajina. Bajina. So dia datang ke koloni itu mau cari tahu tentang ternyata layaknya cerita-cerita Gundam-Gundam yang sebelum-sebelumnya ada mobil suit prototipe di situ lagi. Siapa punya Titan tapi Oh, oke. Kenapa Titan bisa sampai punya nah itu mobile suit? Emang duitnya dari mana? Nah, Kan itu. kalau Federation kan memang sebuah ya federasi yang mungutin pajak dari Ya. orang-orang segala Ya. macam, terus ada Zion yang ngerasa gua nggak mau dipungut pajak gitu kan ya udah ada duitnya. Sekarang kalau dari sebuah koloni kecil yang ekstremis garis keras terus bisa punya barang-barang itu dari mana? Siapa yang menyuplai? Apakah yang menyuplai itu dari Tapi bukannya Zion? Apakah dari Federation? Gua rasa federasinya sih, karena emang kan saat itu Titan megang eksklusif dan posisi jabatannya lebih tinggi daripada federasinya. Karena Jadi megang federasinya kayak Gua udah mulai ngerti guys kenapa ini menarik guys buat anak-anak ini. Gua udah mulai ngerti nih. Gua udah mulai mengerti nih karena new type beneran. karena gini ini ya, intermezzo sedikit ya, karena kayak perang-perang yang dilakukan sama Amerika dan musuh-musuhnya itu kan, musuh-musuhnya Amerika perang pakai senjata-senjata yang dari Amerika juga. Jadi sebenarnya Amerika adalah berbisnis senjata. Perangnya adalah perang yang dibuat-buat sama mereka sendiri, ya kan? Jadi gua mulai mengerti nih kenapa mereka ini mulai gua mulai ngerti kenapa mereka suka nih ya. Intrik-intriknya sama kayak di real life ya kan? Oke. Nah, Oke. ditambah juga Lanjut. Anaheim Electronic yang menciptakan Gundam Mark II yang diminta sama MK2 itu ya? Oh, Oke. Gua ada mukitnya itu. Nah, itu Anaheim itu disuplai dari federasi. Tapi Anaheim juga ternyata dapat dari faksi-faksi yang belum dikasih tahu di awal-awal. Nah, waktu Mark II ini muncul, Quattro Bajina mencoba untuk menyuri salah satu dari mobil suit itu.
Ternyata diambil sama cowok yang namanya katanya kayak cewek. Oh. Mio Bidang. Tunggu, contoh mati. Dicopet lagi. Ada apa ini dengan gudang? Detailnya nonton film aja. Bro, gue mau nanya dulu deh. Sebagai fan Mazinga gampang gak sih dicopet? Ada adegan tuh tempat dia. Ada adegan bukan dicopet sebenarnya. Itu bukan dicopet guys. Itu adegannya adalah dia kalah. Fieldernya diambil paksa, dicabut, dilempar. Oke. Passengernya jadi kan gak ada pilotnya mati itu kan. Robotnya mati. Dibawa terus ditempelin fielder lain gitu, dan dikontrol di situ sama Baron Asura Daishogun ya kan. Jadi bukan dicopet, nggak ada sih. Itu Mazinganya dikalahin, Masinganya direbut, dikalahin, diambil, bukan dicopet. Iya, bukan dicopet masuk ke hanggar terus Palda. Oh, enggak seperti. Masingger itu nggak setolol. Ya gak apa-apa, tapi kali ini gue sepakat sebagai fans pun gue juga setuju. Maksud gue tuh ada apa dengan Tomino dan ada apa dengan robot dibiarin di hangar berbaring, mesinnya nyala terus dicopet. Kok ada Belgato Koraki. Habis itu Jadi di balik cerita yang sebenarnya berat ini ada ketololan juga ya. Aneh banget sih. aneh kan gitu kan. Mungkin dia sih dalam kehidupan nyatanya dia kalau pulang naik motor. Sekarang gini, lo bilang nggak dimatiin mesinnya. Nah, lo pakai mobil. Ini dibahas. Lo tinggal. Ya mungkin. Kenapa ditinggalin? Ya siapa tahu kalau gue mendadak butuh, gue tinggal naik jalan lah. Ya mungkin. Mikirnya gitu. Tapi robot. Oke, lanjut. Terus. Anyway, jadi karena Quattro ngeliat itu. Ini dari tadi kita ngomong belum keluar setanya nih. Belum. Belum. Kayaknya gitu. Bro, baru Mark 2 mau dicopet. Mark 2 mau dicopet. Mark 2 akhirnya dia bawa sama Quattro. Dia pergi dibantu oleh Bright Noah. Oh, Mereka dibantu. Jadi Bright Noah ini saat itu masih federasi. Nggak suka Titan. Akhirnya jadi ngebantuin si Quattro Bajina ini. Nah, akhirnya, Bajina. Siapa Quattro? Gua ngomong Quattro aja. Siapa Quattro? Quattro itu adalah salah satu ace pilot yang tadinya dari Zion pindah ke fraksi AEUG. Oke, Anti-Earth Union Group, bener Nah, itu yang ada di shieldnya ini bukan yang ada di AEUG itu yang ada di shieldnya si Mark 2 dan Strike Gundam. Bukan. Strike lagi. Jauh. Beda universe. Oh, jangan kasih indikasi, jangan. Cukup. Terus ya akhirnya Ya itu tadi Anti-Earth Union Group AEUG. jadi koloni ngerasa ini Titan nggak bener nih. Group. Titan ini nggak bener nih. Akhirnya mereka bikin satu fraksi sendiri. Nah, fraksinya ini khusus untuk membela Space Noids. Khusus untuk membela Space Noids. Jadi humanoidnya punya sendiri, Space Noids-nya punya sendiri, ya kan? Wih, Tapi lucu ya, maksudnya konsepnya kayak dibalik nggak lucu, Cak. Nggak lucu. Nggak lucu. Serius ini, nggak lucu. Oke, terus ini kayak lebih lah. Ini nggak ada pantatnya. Ini fake doang. Ya kurang lebih sama kayak gitu, tapi ini nggak lucu. Oke, terus. Nah, kondisinya akhirnya mereka harus bawa Mark 2 ini ke bumi. Untuk dikasih tahu ke orang-orang bumi bahwa ini secara politiknya ya. Quattro Bajina ngasih tahu ke orang-orang ini Titan yang menciptakan, kita yang ngambil, ini adalah bukti bahwa mereka itu ada mereka masalah. melanggar perjanjiannya. Bukan melanggar lagi, mereka memang salah. Mereka ada yang sesuatu yang nggak benar di sini. Tapi jadi AEUG ini karena mereka udah dapat bukti, mereka nunjukin, akhirnya dapat sponsor nih, mereka grup ini bisa berdiri kayak gitu. Ya, akhirnya mereka independen, bro. Oke. Terus kapan setannya keluar? Ini masih Mark 2. Ini masih Mark 2. Mungkin 5 episode kita ngobrol. Oke. Nah, mereka datang ke Neo Hong Kong. Neo Hong Kong, di sini Hong Kong udah jadi besar banget, isinya udah teknologi luar biasa. Ya. Dan ini mau sedikit ceritanya sedikit aja. Si Kamiyu bertemu dengan salah satu karakter cewek yang
sangat terkenal di anime-anime lain namanya For Murasame. Kenapa dia For Murasame terkenal, Cak? Kenapa? Oke, jadi gue bahas. Ini anime pertama nih untuk anak-anak. Tapi ada adegan dewasa. Pertama kali kayak formula sampai mandi. Ada adegan itu, bro. Gue mencoba diam untuk ngeheng tapi gak bisa. Jadi kayak gue gak tau Tomino kayaknya kita emang kayak cocok nih ya, mungkin Gundam cocok buat anak remaja atau orang dewasa. Gimana kalau ada adegan bugil atau adegan mandi gitu kan? Setelah Gundam original yang lain lu baru kepikiran sekarang. Kalau nonton gitu orang dewasa Ya gitu deh. Oke, gua cut ya. sedikit fun fact. Ya, jadi enggak fun fact. Sedikit fun fact. Jadi waktu buat Zeta ini Tomino juga kepikiran gimana caranya unik biar beda. Akhirnya saat itu Kuno Okawara gak terlibat. Nggak. Ganti desainer beda. khusus. Itu kalau nggak salah desainer yang dulu pernah terlibat di Macross dan tim-tim yang robot-robot transformable. Era-era itu anime. Makanya di Zeta pada bisa berubah-berubah semua. Iya, Zeta tuh satu-satunya Gundam yang menurut gua rubahnya signifikan, tapi tetap jelek. Oke, itu selera ya. Tapi maksudnya kan Zeta Gundam dari itu bisa jadi Wave Rider, terus ada yang lain-lain. Sayangnya gue nggak ngerti nih. Oke, desainnya unik, konsepnya bagus untuk robot-robotnya. Beberapa emang kayak Rick Diaz masih mempertahankan yang zaman dulu ya, yang kayak One Year War. Rick Diaz berdasar dari Rick Dom. Tapi kan dari Zeta dan yang lain. Cuman musuh-musuhnya yang rada aneh. Jadi kayak mereka terlalu eksperimental. Ada yang UFO, misalnya bener-bener UFO bulat bro. Mesala masih bagus. Asimar. Ya kan ada yang kayak pokoknya semua tuh kayak transformable. Bentuknya kayak UFO, mereka ada senjata di situ. Gitu. Itu akhirnya jadi salah satu ciri khas di Zeta ini. Mereka ada gimmick tambah-tambahan dan semua bisa berubah. Dan gitu. Disuruhnya juga mungkin dari Sunrise-nya banyakin mobil suit biar mainannya banyak gitu. Ya. Oke. Jadi kira-kira ya akhirnya kan kita ngomongin yang Formula Same ini penting banget karena ternyata dia itu adalah Hyaku Ningen. Apa lagi? Cyber New Type. Oke, jadi kita selesaikan dulu episode ini. Ini selesai di Cyber New Type. Enggak serius guys. Jadi kita selesaiin dulu episode ini di Cyber New Type. Komen ya kalau teman-teman mau lanjutannya ini. Tapi ini ya pokoknya komen ya. Gue udah rasa kayak digebukin banget lanjutannya. Jebret. Thank you buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa ikutan ngobrol kita. Balik lagi sekali lagi nggak harus datang ke sini dan nggak harus ya pokoknya silakan input dan komennya. Kita ini keluarga besar lah ya kan. Langsung aja komen di sini. Pasti dibalesin juga sama Dion dan dibalesin juga sama Uca ya kan. Dan gue juga pasti ikutan ngebalesin juga. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, ring the bell, terus jangan report ya. Sama gue minta 5 menit lagi boleh buat dia ngomong. Oke, silakan. Lanjut. Ada 5 menit. Ada 5 menit buat lu khotbah. Saudara-saudara. Cyber New Type ini dia itu bisa menciptakan jadi dia sebenarnya manusia biasa. Tapi yang dioperasi. Di enhance kayak cyberpunk guys, cyberpunk. Dia dioperasi di enhance menjadi new type. Nah masalahnya kalau lo dioperasi seperti enhance new type, cyber new type ini, pribadi lo agak sedikit berubah. Songong. Misalnya gue happy go lucky kayak gini-gini, pas gue jadi cyber new type gue jadi orang diam dingin atau apa gitu. Jadi sama kayak ini ya Ghost in the Shell ya. Ya kurang lebih. Dan dia itu bisa seperti yang kemarin saya cerita tentang Lalasun, dia bisa kontrol beat itu. Iya. Dia juga bisa mengontrol yang lebih parah lagi adalah sebuah mobil suit. Mobil suitnya nggak biasa. Mobil suitnya adalah Psycho Gundam. Wih, itu ngaco sih, yang gede banget itu kan, yang warna ungu tuh. Iya, hitam. Ya, itu ungu hitam ya. Iya, pertama. Hitam di Zeta. Ya, Zeta jadi yang hitam gede itu. Oh, jadi agak ragu dia sebenarnya anak sentai apa anak Gundam nih. Jadi Psycho Gundam. Yang pertama nih yang gede banget. Yang gendut, yang bentukannya kayak balok-balok. Iya, menurut gua jelek sih bentukannya. Ya itu Gundam terjelek kedua lah setelah Zeta.
Lama-lama kayak semua yang di Zeta jelek satu jelek Enggak, satu. emang jelek. Oke, terus. Dia bisa ngontrol pakai cyber Nutapedia, kemampuan cyber Nutapedia, dan benda besar itu adalah otaknya dia juga semua. Oh jadi di-connect secara psychic bahwa dia bisa ngendalin Psycho Gundam ini tanpa perlu kayak standar Dia naik ke dalam ngendalinnya, Pak. kokpit. Tanpa naik ke dalam kokpit. Iya. Jarak berapa jauh? Satu pulau Neo Hong Kong itu. Anjing dari Hong Kong, gila telepatinya kuat banget. Kalau ini Stranger Things udah kuat banget. Sayangnya Kamiu jatuh cinta sama Formula Same. Oke, kisah cintanya akan kita lanjutkan di episode. Oke guys, kisah cintanya nggak seriusan. Kisah cintanya kalau teman-teman pada mau tahu komen bilang gua mau lanjutannya. Dan akan gua akan panggil lagi Mas Dion ya. Kalau Uca memang udah standby di sebelah, jadi gua akan panggil lagi untuk lanjutan kisah cintanya. Oke. Sekali lagi teman-teman Isekai, thank you buat supportnya, thank you buat like share, thank you buat komennya, dan jangan lupa tadi share, komen, like, share. Oke ya, peace out ya. Thank you ya, John. Thank you ya guys. Thank you ya. Oke.